Sudirman lahir pada Senin Pon 24 Januari 1916 di Desa Bantar Barang, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Tahun 1932, Sudirman masuk sekolah Mulo atau setingkat SLTP. Saat itu dia aktif di Hizbul Wathan. Disinilah kepemimpinannya mulai terlihat. Tahun 1935, Sudirman masuk sekolah guru di Solo, yang kemudian mengajar di sekolah HIS atau setingkat SD di Cilacap, Jawa Tengah. Pada tahun 1943, Jepang mengumumkan pembentukan peta. Sudirman ikut pelatihan peta angkatan kedua di Bogor. Setelah lulus dari peta, Sudirman menjadi Dai Danco di Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Dari sini, karirnya sebagai prajurit dimulai. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu sehingga satuan peta dibubarkan dan Sudirman kembali ke daerah. Saat pembentukan BKR, Sudirman mengumpulkan kawan seperjuangan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat. Kemudian Sudirman dipercaya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas, Purwokerto dengan pangkat kolonel. Tanggal 12 November 1945 diadakan konferensi TKR bertempat di markas besar tertinggi TKR, Yogyakarta. Konferensi itu dihadiri oleh para komandan divisi dan resimen se-Indonesia yang memilih Kolonel Sudirman sebagai Panglima TKR. Kemudian pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Saat agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Sudirman menderita sakit paru-paru. Namun, sebagai Panglima Besar, beliau mengabaikan rasa sakitnya. Jenderal Sudirman tetap meninggalkan kota Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. Pada tanggal 15 Desember 1945, Kolonel Sudirman memimpin perjuangan mengusir sekutu dari Magelang ke Ambarawa yang kemudian terkenal dengan Palagan Ambarawa. Berbekal harta benda istri tercinta, Jenderal Sudirman bergerilya dengan pantang menyerah mengobarkan perlawanan. Dengan tetap menjaga wudhu selama bergerilya, Jenderal Sudirman senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi negara dan membela kepentingan tanah air. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman sering berpindah tempat dari satu desa ke desa lainnya dengan berjalan kaki, menaiki dokar, dan tak jarang harus ditandu oleh para pengawalnya karena sakit beliau. Akhirnya Jenderal Sudirman menjadikan desa Sobo di Pacitan, Jawa Timur sebagai markas. Di sana beliau mengatur strategi perang dan selalu memotivasi prajuritnya agar selalu tabah dan pantang menyerah. Akhirnya Belanda meninggalkan ibu kota Yogyakarta dan para pemimpin Republik Indonesia dibebaskan dari tawanan. Tanggal 10 Juli 1949, Jenderal Sudirman kembali ke ibu kota Yogyakarta setelah bergerilya selama 7 bulan. Kedatangan beliau disambut dengan penghormatan kebesaran di alun-alun Yogyakarta. Namun sekembali dari daerah gerilya, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman semakin memburuk. Beliau harus dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, kemudian dipindahkan ke Pesanggerahan Badaan, Magelang. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar TKR Jenderal Sudirman wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusumanegara, Semaki, Yogyakarta. Atas semua jasa besarnya, maka pada tanggal 10 November 1958, Jenderal Sudirman dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional. Dan tanggal 30 September 1997, almarhum Panglima Besar TKR Sudirman mendapat pangkat kehormatan Jenderal Besar. Demikianlah kisah kepahlawanan Panglima TKR Jenderal Besar Sudirman yang telah menorehkan sejarah dengan mendarma baktikan jiwa dan raganya untuk negara. Dengan sifat dan akhlaknya yang terpuji, menjadi suri tauladan yang baik bagi generasi penerus bangsa, khususnya Tentara Nasional Indonesia.